Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta ihsan. Nikmat bisa bernafas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan atas junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah hingga zaman ilmiah. Dan juga semoga kita sebagai umat Nabi Muhammad mendapatkan syafaatnya. Yang saya hormati kepada hadiran yang telah hadir menonton saya di sini, terutama kepada orang tua saya yang mungkin telah menonton. Saya di sini hanya ingin menyampaikan beberapa kata yang saya susun menjadi kata-kata, yakni tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berpesan kepada kita agar selalu berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya. Ada hadis yang mengatakan, "Alaikum bisunnati was sunnati khulafa'ir rasyidin min ba'di." Berpegang teguhlah kalian semua pada sunnah-sunnahku dan khulafa'ir rasyidin setelahku. Kita sebagai umat muslim harus selalu berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Nabi agar mendapatkan syafaat kepada Nabi Muhammad dan menambahkan pahala-pahala sunnah kita. Bagaimana cara kita melakukan sunnah-sunnah Nabi? Yaitu dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu dengan apa? Menuntut ilmu itu ada berbagai jenis. Contohnya, menuntut ilmu bisa dimasukkan ke pesantren. Contohnya, saya misalkan di luar ini sangat bandel atau sangat nakal, sering mengikuti pergaulan-pergaulan yang di luar batas. Saya dimasukkan ke pesantren. Saya di pesantren ini sudah menjadi sangat lebih baik. Kemudian, jadi kita itu sebagai umat Islam harus berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Nabi. Selain sunnah, ada juga bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah adalah sesuatu perbuatan yang tidak dijumpai pada zaman Rasul. Bid'ah ada dua, ada bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Bid'ah hasanah yaitu yang ada sumber syariatnya, sedangkan bid'ah dolalah yang tidak ada sumber syariatnya. Bagaimana sih cara kita membedakan bid'ah dengan sunnah? Caranya yaitu dengan menuntut ilmu, seperti yang saya sebutkan tadi. Karena menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim dan muslimat. Ada hadis yang mengatakan, "Talibul ilmu faridatan ala kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim dan muslimat. Kita sebagai umat muslim jangan sampai kita berhenti menuntut ilmu, karena itu adalah sesuatu kewajiban bagi kita. Dengan menuntut ilmu kita bisa mendapatkan ajaran-ajaran ulama. Dengan menuntut ilmu kita bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Dengan menuntut ilmu kita bisa menghindari bid'ah-bid'ah, haram-haram yang lain. Nah, kita menuntut ilmu itu harus jelas ajarannya. Menuntut ilmu itu harus dengan ajaran kita, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengikuti thariqah al-Nahdiyah, di mana Ahlus Sunnah itu kalau disingkat itu menjadi aswaja, memiliki 5 karakteristik. Yang pertama, ada fikrah tawassutiyah, pola fikir yang seimbang dan moderat dalam menyikapi segala persoalan. Persoalan apa aja itu? Nah, contohnya kita sedang berdebat dengan orang lain gitu. Nah, kita itu jangan sampai terjebak pada sikap yang ekstrim. Kita itu harus mempertimbangkan lebih baik lagi. Contoh, kita berdebat dengan orang yang tidak mau kalah. Kita itu jangan sampai terjebak dalam sikap yang ekstrim. Sikap yang ekstrim itu apa? Kita itu selalu terjebak pada yang contoh, kita terjebak pada sikap yang kanan banget. Kita itu tidak boleh. Kita itu harus seimbang, harus netral, harus tengah-tengah. Yang kedua, ada fikrah tasammuhiyah, adalah pola pikir yang penuh toleransi, hidup damai dengan yang lain.
Yang ketiga, ada fikroh islahiyah, pola fikir yang sangat dinamis. Yang keempat, ada fikroh tatawuriyah, di mana fikroh tatawuri ini adalah pola fikir yang reformatif. Yang kelima, ada fikroh manhajiyah. Fikroh manhajiyah ini adalah pola fikir yang secara metodologis yang mengacu pada manhaj yang mutasil. Nah, jadi di Ahlussunnah wal Jamaah ini ada 5 karakteristik yang harus kita pahami. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah juga memiliki banyak cabang. Contohnya PBNU dan yang lain. Ahlussunnah wal Jamaah juga adalah ajaran kita sebagai orang NU. Contohnya seperti di Pondok Pesantren Al-Mizan ini. Pondok Pesantren Al-Mizan juga mengikuti ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Terus kita itu harus menjaga 5 syarat beragama. Yang mana yang pertama itu adalah hifdzuddin, menjaga kemuliaan agama. Kita itu harus menjaga kehormatan kita. Kita itu harus mengakui bahwa kita agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi adalah agama Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Yang kedua adalah hifdzul akli, menjaga akal sehat dan nurani. Kita itu harus menjaga akal kita agar selalu berpikir, agar kita tidak terjebak pada sesuatu perlakuan yang haram. Yang ketiga ada hifdzun nafsi, menjaga nyawa dan peradaban. Kita itu harus menjaga nyawa kita, harus selalu menjaga nyawa kita agar kita selamat, jangan sampai ada pertumpahan darah lagi. Yang keempat ada hifdzun mali, menjaga harta dan kepemilikan. Kenapa kita harus menjaga harta? Karena harta kita adalah sesuatu yang sangat berharga. Kepemilikan kita adalah kepemilikan yang berharga. Contohnya seperti apa? Contoh, kita mempunyai rumah. Jangan sampai kita itu menyia-nyiakan rumah itu. Karena Allah telah memberikan kita rumah untuk tempat tinggal, untuk beribadah, untuk membaca Al-Quran. Yang kelima adalah hifdzun nasab, menjaga keturunan dan peradaban. Kita itu harus menjaga keturunan kita agar selalu mengikuti ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah juga kita itu menuntut ilmu harus jelas sanadnya, harus jelas. Kan sudah saya jelaskan tadi, kita itu harus menuntut ilmu pada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Contohnya adalah kita itu misal di zaman sekarang, di zaman yang era modern sekarang ini, kita sudah mempunyai handphone untuk menuntut ilmu. Kita harus lebih semangat lagi menuntut ilmu karena kita sudah dimudahkan dalam menuntut ilmu. Tidak seperti zaman dahulu, kita menuntut ilmu itu harus jauh-jauh ke Jawa Timur, ke Banten dan yang lain sebagainya. Sekarang sudah ada handphone, sudah ada laptop, sudah ada sebagainya. Kita itu bisa mudah menuntut ilmu. Jadi kita itu harus semangat. Di pondok pesantren saya ini, di pondok pesantren Al-Mizan, ada satu nadhaman yang dikarang oleh Kiai Haji Maman Imanul Haq, di mana berbunyi, aku Islam Ahlussunnah wal Jamaah, mengikuti thariqah an-nadiyah, mendakwakan Islam yang ramah, menguatkan cinta Indonesia berkah. Jadi itu adalah salah satu karangan nadhaman yang dikarang oleh Kiai Haji Maman Imanul Haq. Saya sebagai santrinya sangat bangga dengan ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah ini. Kemudian daripada itu, saya sangat bangga memiliki orang tua yang sudah memondok pesantrenkan saya, memondokkan saya dan mengajarkan saya tentang adab dan tata krama. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan karena saya di sini masih belajar bukan mengajar. Unzur man qala wala tanzur man qala. Jangan lihat siapa yang berbicara tapi lihat apa yang dibicarakan. Kurang lebihnya mohon maaf, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.